Puji Santoso ini dapatnya sebagai anggota DPR uang representasi, ini istilahnya gaji yang pokoknya, representasi. Yang tidak ada ini uang saku untuk peserta atau ya, konstituennya. Ya, Pak, ya. Padahal sekali kita melaksanakan reses itu 1 kali pertemuan, berapa orang, itu Pak? adalah 100 orang. Dengan ketemu konstituen kita bisa mendapatkan masukan, informasi, mereka bisa mengusulkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang sudah berapa kali Bapak? 5 kali? 4 periode. 4 periode. Sudah 20 tahun dipercaya masyarakat untuk jadi wakilnya. Terus langsung saja Bapak, ini di podcast rapat berita jateng.id ingin membahas terkait gaji Pak. Jenengan Bapak Puji dari 2000 berapa Pak? Awal 2029 sampai 2025 ini ya. 2025 ini ya. Nah, apakah untuk gaji hak PHP-nya yang dibawa ke rumah Bapak? Take home pay-nya. Iya, take home pay-nya. Terus gini Pak, mekanisme Pak. Kita awali dengan mekanisme penggajian DPRD itu seperti apa Bapak? Jadi mekanisme penggajiannya selama ini itu kita sudah non tunai, artinya tidak diberikan secara tunai. Semua gaji apapun pembayaran di pemerintah Kabupaten Rembang alhamdulillah sudah non tunai semua. Jadi langsung masuk rekening dan itu bisa terdeteksi komplit gitu. Terkait dengan gaji DPR itu ya kalau take home pay-nya ya kisaran ya antara 35-40 itu potong 40 juta, dan saya juga pernah merasakan gaji mulai dulu dari tahun 2009 kira-kira sekitar 6-8 jutaanan itu belum potong pajak per bulan. Nah sekarang sudah naik karena apa? Karena ada regulasi tunjangan penghasilan. Tunjangannya itu adalah tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan, karena pemerintah belum bisa memberikan kendaraan sebagai mobilisasi anggota DPR dari rumah ke kantor, maka disediakan tunjangan transportasi. Pemerintah Kabupaten Rembang belum bisa menyediakan rumah bagi anggota DPRD Rembang, maka disediakan tunjangan perumahan, dan besaran tunjangan itu berdasarkan appraisal. Ada penaksir yang independen yang istilahnya bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira kalau anggota DPR ini bertempat tinggal di daerah kota Rembang, terus dalam 1 tahun ini sewanya berapa? Nah, terus akhirnya dengan luasannya juga diatur antara anggota dengan pimpinan DPR juga berbeda, luas tanah dan luas bangunan. Nah itu ditaksir, terus akhirnya dibagi rata-rata per bulan. Terus begitu pula untuk kendaraan, karena belum bisa pemerintah memberikan kendaraan operasional kepada anggota DPR, maka diberikan tunjangan. Kira-kira kalau sewa kendaraan per bulannya berapa? Nah itu terus akhirnya muncul tunjangan transportasi, dan itu diberikan kepada DPR, potong pajak. Biasanya kalau tunjangan seperti itu potong pajaknya 15% Mas. Tinggi Pak ya? Iya. Jadi kalau saya sampaikan di data ini kita bisa melihat, ini data real yang kami sampaikan, kita terbuka saja pada masyarakat bahwa ini daftar penerimaan uang representasi bagi anggota DPRD, misalnya ini bulan November 2024, karena kita gajinya tidak naik Mas, 2024 semenjak kita dilantik di bulan Agustus September dulu, sampai sekarang nggak naik di Kabupaten Rembang. Puji Santoso ini dapatnya sebagai anggota DPR uang representasi, ini istilahnya gaji yang pokoknya, representasi Rp1.575.000. Terus ini tambah
ada tunjangan istri. Ini Rp157.500 per bulan. Terus ada lagi tunjangan anak 63.000 per bulan. Terus ada lagi tunjangan jabatan sebagai anggota DPR ini ada namanya tunjangan jabatan sebesar Rp2.283.750 per bulan. Terus yang tunjangan berasnya per bulan ini dapat Rp289.650. Ini tunjangan berasnya. Terus ini beras sudah. Terus ada namanya potongan, Mas. Jadi itu pendapatan total. Terus ada potongan pajak dan total yang diterima. Ini ada potongan pajaknya. BPN ya, Pak, ya. Ya, ini tunjangannya tadi juga ada tunjangan askes. Terus ada uang paket per bulan dapat 157.500. Ketika mengikuti rapat namanya uang paket ini per bulan. Jadi ketika rapat-rapat kita sudah tidak dapat honor, tidak dapat gaji karena sudah ada paket per bulan 157. Mau berapapun rapatnya kita, ya karena kita rapatnya full, satu bulan full, ya masa kerja kita nggak pernah ada yang longgar satu hari pun nggak ada. Semuanya terisi dengan berapa hari kerja, Pak? Ya total kalau selain hari libur sama hari libur nasional, dipotong 2 hari sama tanggal merah. Tanggal merah itu, Mas. Itu uang paketnya Rp157.500. Potong pajak, take home pay-nya yang kita bawa dari gaji pokoknya nomor 12 ini totalnya di angka ini nomor 12. Nah, ini Mas, Rp4.435.637. 4 juta per bulan. Nah, ini tunjangan. Gaji pokoknya itu berarti. Nah, tunjangannya, kita sampaikan tunjangannya secara resmi kita sampaikan. Tunjangan ada namanya tunjangan komunikasi intensif. Ini untuk komunikasi anggota DPR kan representasi dari masyarakat. Jadi kita ada komunikasi, koordinasi di masyarakat terus kita. Keluhan masyarakat apa, ada tamu setiap hari. Lah ini ada tunjangannya sebesar 10.500.000 per bulan. Ya, untuk beli pulsa, untuk apa. Nah, itu tunjangan itu sesuai dengan peraturan pemerintah, artinya disesuaikan dengan kalau IKHH ini adalah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 yang kemarin disempurnakan peraturan pemerintah di tahun 2023 kemarin. Nah, ini tergantung KKD. Apabila KKD-nya itu rendah, maka tunjangannya sedikit. Kalau KKD-nya sedang ya sedang, kalau KKD-nya tinggi seperti mungkin Kabupaten Pati, Kudus, itu tinggi, Mas. Karena KKD tinggi adalah dikalikan 5 atau 7 kali dari uang representasi, dikalikan. Nanti jumlah besarannya ini dikalikan dengan uang representasi. Ketika KKD Rembang turun, KKD adalah kemampuan keuangan daerah, turun, maka tunjangan kita akan turun juga. Fluktuatif ya, Pak, ya. Fluktuatif karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tuh tunjangan komunikasi intensif. Terus ada tunjangan perumahan. Ini berdasarkan appraisal. Tuh, Mas. Jumlahnya tunjangan perumahan itu 15.234 potong pajak. Terus ada tunjangan transportasi ini 13.650 gitu. Jadi kalau jumlah bersihnya saya menerima ini potong pajaknya tunjangan-tunjangan ini sebesar potongannya sebesar Rp5.907.600 dan saya terima bersihnya Rp33.476.400. Itu semua komponen-komponen yang sudah jenengan sebutkan tadi ya, Pak, di awal. Itu totalnya 33 juta. Ya, tambah uang
gaji pokoknya tadi 4 juta. 4 juta, berarti 37 jutaan. Ya, begitulah itu. Realnya begitu, Mas. Jadi kita berbeda antara DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI itu berbeda. Karena uang gaji kita tidak pernah naik sejak dulu saya menjabat. Namanya uang representasi DPR itu pun sama ya sejak dulu ya, 1.575.000. Itulah Mas yang sebenarnya gaji pokoknya yaitu ditambah tunjangan istri, keluarga, anak yang cuman seberapa gitu aja. Terus mohon maaf Bapak, besaran tunjangan gaji DPRD yang nominal dari Pak Puji sendiri sebagai anggota atau ketua fraksi? Saya anggota, partai saya cuma dapat 1 kursi, jadi saya anggota DPRD. Dan itu berbeda ketika menjabat sebagai pimpinan DPRD, ketua dan wakil ketua. Termasuk ketua fraksi. Karena fraksi itu adalah kepanjangan tangan dari partai politik. Jadi fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPR. Dia berdiri dan tidak ada hak-haknya apapun terhadap ini. Tapi cuman perhimpunan di sini, terus fraksi menyebutkan itu, tetapi tidak ada hak keuangan, nggak ada. Kalau saat sekolah berarti seperti ketua kelasnya aja, gitu ya, Pak. Kelasnya saja. Terus gini Pak, pemasukan Bapak, maaf sebelum ke pemasukan dari total gaji 37 jutaan itu tadi, itu berarti udah bersih Pak? Atau belum dipotong pajak? Sudah dipotong pajak, Mas. Berarti DPRD sendiri itu Bapak Puji sendiri tiap bulannya itu membayar pajak kira-kira berapa dari brutonya itu tadi? Ya, pajaknya kalau lihat tadi sebesar ini 15%. Pajak yang pertama 5.907.600 rupiah, ditambah pajak yang kedua ini yang gaji pokok, totalnya pajaknya adalah ini 215.303 jumlah potongan pajak. Yang paling banyak itu ini ya pajak yang tunjangan tadi. Berarti total Pak Puji dari itu brutonya itu sekitar 50 juta lebih ya? Nggak 40 sampai. Juta lebih, nggak nyampe 50 juta. Ya nggak sampai. Berbeda. Dan ini berbeda dengan kabupaten yang lain. Karena iya KKD-nya kan berbeda dan tunjangannya berbeda. Ketika kita dari Kabupaten Rembang ke Semarang ya beda jauh. Soalnya di sana biayanya sewa perumahannya juga mahal. Sama-sama DPRD-nya. Ini berbeda, Mas. Jadi Rembang sepertinya rendah ya, paling minim lah kita berusaha untuk transparansi pada masyarakat. Siap. Terus gini Bapak, pemasukan DPRD, seorang anggota DPRD itu di luar itu tadi Pak, kira-kira apa Pak? Ya kita namanya semua ada aturannya, diatur dengan undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Kita pijakannya pada aturan, jangan sampai kita membuat kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi kita selain ini gaji, ada namanya kunjungan kerja. Jadi kita kunjungan kerja untuk melakukan studi banding dengan kabupaten lain, bagaimana kita dapat ilmu, bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, bagaimana kita bisa membangun, mensejahterakan masyarakat. Lah itu DPR Rembang biasanya melakukan kunjungan kerja rata-rata ya 1 bulan 1 kali. Terus ada namanya bintek. Ketika kita melakukan kunjungan kerja, kita dapatnya berapa? Itu ada namanya sekarang yang dulu namanya Perpres 53 berubah Perpres 53 berubah menjadi Perpres 72 tahun 2025 ini, Mas. Jadi itu kalau kita ke Semarang misalnya, nah kita ke Solo misalnya, itu dapatnya sehari 370.000 DL-nya. Dinas luar itu, Mas. Kalau kita kerja rata-rata di sana 3 hari ya 370 kali 3 hari. Kali itu kalau kita DPR juga mendapatkan hak untuk bisa melakukan pendidikan, dilatih
namanya bimbingan teknis. Terus kalau pas pertama kemarin menjabat sebagai anggota DPR ada masa orientasi diselenggarakan oleh BPSDM dari Kemendagri, dari provinsi. Kemarin kita juga sedang melaksanakan BINTEK. Itu haknya per hari dapatnya cuma 130.000 karena full board kita dilatih di hotel, terus nanti ada makan, ada snacknya, ada makan siang, ada makan malam. Kita dilatih mulai pagi sampai malam. Gitu loh Mas. Itu pendapatannya gitu. Kalau kira-kira BINTEK-nya 3 hari ya dikalikan 3 aja, 130 kali 3 hari itu cuman kita dapat uang transportasi ke sana, istilahnya difasilitasi oleh DPR. Siap Pak. Jadi saya asumsikan ya Pak ya, ini perkiraan aja dari dinas luar itu tadi yang dapat. Nah, kalau dinas luar kan mungkin udah habis di jalan ya Pak ya, nggak ada sisa lah. Ya, karena ya itu kadang-kadang kita pas pulang makan sendiri ya, perjalanan kan begitu ya Mas. Kalau nginep ya nginep sendiri Pak. Enggak, ada hotelnya difasilitasi karena full board. Full board itu artinya tanggungan penuh oleh pemerintah mulai breakfast, terus snack pagi, makan siang, snack siang, terus makan malam saat penginapannya. Termasuk kita BBM itu tadi. Ya, untuk BBM-nya disediakan oleh kantor. Siap. Jadi kita pendapatannya ya cuman tadi 130 kali 3 berapa ya sudah. Yang penting kita dapat ilmu Mas. Siap. Nah, itu dibatasi dalam setahun DPRD maksimal melaksanakan BINTEK 6 kali. Kita anggarannya 6 berarti kali. Asumsinya per bulan nggak nyampe 1 kali. Nggak sampai. Kalau kunker rata-rata 1 kali. Selain itu ada namanya reses Mas. Jadi DPR itu kan kita mendapatkan hak untuk melakukan reses karena DPR representasi dari masyarakat. Kita diberi reses dalam setahun adalah 3 kali. Nah, ada tunjangannya juga. Jadi reses itu kita dapatnya tunjangan. Misalnya kemarin ini reses gitu. Kita nanti setelah kumpulkan SPJ itu nanti kita dapat sekitar 8 jutaan Mas. Sudah per reses. Per reses, sekali reses. Masa resesnya kita 3 ya dalam setahun kali. Itu nanti dapat tunjangannya ya cuma sekitar 8 juta kali 3 kali aja itu. Gitu. Nah, itu kita juga sedih Mas karena apa? Dalam ngumpulin orang ya Pak? Ngumpulin orang terus tidak ada honornya. Jadi dari 8 juta. Jadi kita kalau reses itu yang dapatnya adalah uang makan dari peserta dan uang ini snack untuk peserta. Gitu. Pesertanya itu uang makannya itu sekitar untuk beli makan sekitar 35.000, untuk snack 15.000 potong pajak karena semuanya kan harus ada komponen pajaknya. Lah terima sekitar 40.000 untuk beli makan dan untuk beli snack. Nah, yang tidak ada ini uang saku untuk peserta atau konstituennya. Ya, Pak, ya. Padahal sekali kita melaksanakan reses itu 1 kali pertemuan berapa orang, itu Pak? adalah 100 orang. Ketika kita undang 100, kadang-kadang yang datang lebih Mas. Karena temennya ngejak temennya, saudaranya ngejak saudaranya. Kadang-kadang sampai bengak 120 orang. Waduh, itu kalau nggak disangoni, nggak ada yang mau datang. Akhirnya DPR ya mengeluarkan uang sendiri. Kalau katakanlah kita real 100 orang, dalam pertemuan itu kita mengeluarkan uang kalau sehari itu ada 100.000 ya Mas misalnya. Karena sekarang itu 50 kayaknya sudah nggak pantas, berarti 100.000 kali 100 orang 10 juta. Kalau 5 kali pertemuan, kan resesnya 5 kali pertemuan Mas. Enggak yang 3 kali itu tadi. Apanya? Reses 3 kali. Bukan, berarti 1 kali masa reses itu adalah 5 kali pertemuan. Jadi kita harus mengumpulkan kurang lebih sekitar 500 orang. Dari uang 8 juta. Dari uang dari uangnya kan konsumsinya tadi 30. Nah, 35 sama sama snacknya 15. Katakanlah 40.000 ya Mas. 40.000 dikalikan 500 orang. Berarti 4 kali 5 berarti 20.000. 20 juta ya? 20 juta. 20 juta. 20 juta itu untuk konsumsinya aja.
Gitu loh Mas. Jadi untuk konsumsinya aja, terus ada uang teratak itu sekitar 800.000, terus ada uang sewa sound system 500.000, ada uang sewa kursi 200.000 untuk masyarakat ini, untuk cetak banner 100.000 atau berapa itu. Terus itu untuk penyelenggaraannya. Tapi itu kan untuk mereka yang datang, ketika mereka datang gak disangoni kan kita sakit, dia meninggalkan pekerjaannya, dia punya anak dan istri, kalau dia harus hadir untuk mengikuti reses, masa kita nggak mengganti uang hariannya mereka, karena kita tidak ada anggarannya itu, maka DPR mengeluarkan dari kantongnya sendiri. Kalau kita dikuruskan hitung-hitungannya ya terus kita kalah jauh Mas. Kita tunjangannya cuma dapat 8 juta misalnya, kita habisnya 50 juta per kegiatan reses, per masa reses, masa sidang. Nah, setiap kali sidang ya kita tapi ya gimana lagi, mereka masyarakat menginginkan datang, senang ketemu dengan DPR-nya, bisa menyampaikan usulan, masukan, problem-problem apa saja yang ada. Karena pada prinsipnya DPR itu kan fungsinya cuma 3 Mas. Satu itu pengawasan. Nah, kita dengan ketemu konstituen kita bisa mendapatkan masukan, informasi, mereka bisa mengusulkan. Yang kedua atulah budgeting, membahas anggaran dengan eksekutif. Yang ketiga adalah legislasi, membuat perda. Jadi satu-satunya fungsi DPR yang murni adalah pengawasan saja. Sementara yang tugas DPR yang kedua yaitu budgeting dan legislasi ini adalah bersama dengan eksekutif. Terus itu berarti dalam waktu 1 tahun Pak Puji menyelenggarakan reses berapa kali? 3. Sudah ada aturannya, jadi masa persidangan 1, masa persidangan 2, dan masa persidangan 3. Dan ini berbeda dengan DPRD RI, provinsi dan lainnya. RI, setahu saya RI lebih dari 3. Terus berarti setiap 4 bulan sekali Pak Puji melaksanakan reses, ya, mengumpulkan dengan mengeluarkan budgeting 50 sendiri, juta itu. Berarti gaji THP 1 bulan habis Pak 1 malam itu. ya subsidi silang lah Mas. Subsidi silang kita mengumpulkan ini terus digunakan untuk itu. Gitu. Itu belum lagi investasi sosial Mas. Iya betul. Sumbangan Bapak ini mohon maaf. Sebagai anggota Dewan selama 20 tahun ini Pak, kira-kira dari awal Pak Puji datang jadi ketua jadi anggota DPRD sampai hari ini, setiap hari Bapak selama 20 tahun 26 jam non-stop 7 hari 1 minggu, berapa proposal yang sudah masuk Bapak? Kalau proposalnya banyak, yang tidak pakai proposal juga banyak, jadi lebih cenderung ke tamu. Jadi Dewan ini seperti Mas, seakan-akan bisa semua, padahal kita tugasnya ya pengawas, tetapi masyarakat lebih senang karena paling dekat dengan rakyat. Proposal misalnya ada bantuan musola, masjid. Kalau besar kita perjuangkan lewat usulan aspirasi kepada Pak Bupati, kita perjuangkan karena masyarakat itu kalau bantuannya berupa semen sedikit antara 10 sak, 20 sak itu ya menggunakan uang sendiri Mas, itu untuk musola, masjid, madrasah itu. Jadi itu permintaan masyarakat, belum lagi untuk pembangunan jalan-jalan yang masyarakat melakukan kerja bakti, gugur gunung gitu. Pak minta sumbangan Pak untuk pasir uruk, Pak minta sumbangan untuk ini. Nah itu seringkali, belum lagi untuk sumbangan-sumbangan event, misalnya pada saat ono Mulut Nabi seperti ini, pengajian sudah banyak ya, sering. Iya itu sering Mas, itu musimnya Mulut Nabi. Terus lagi yang sekarang menjadi budaya masyarakat sejak dulu saya menjadi anggota DPR itu ya sumbangan untuk sedekah bumi, sedekah laut, untuk karnaval 17-an, untuk tahun barunan, untuk nanggap dangdut masyarakat, untuk hari raya. Belum lagi nanti ada THR pada tim-tim itu, Pak mohon dikasih sarung Pak mohon dikasih baju untuk lebaran. Ya kita semuanya harus menyiapkan. Berarti semuanya. Bapak itu harus menyiapkan
3 kabupaten ya Pak? 3 kecamatan ya Pak? 2, dapil saya Lasem ya? Pancur. Lasem Jadi, Pancur. Itu investasi sosial itu terus setiap hari selalu muncul, Mas. Jadi momennya tidak hanya per desa, sekarang per dukuhan, per RT. Kalau ada karnaval seperti ini, Pak mohon bantuan, ini RT berapa ini? Ini RT 3 Pak, RW Pak, atau nanti ada yang lain. Ya kita ya berusaha memfasilitasi semuanya karena mereka adalah tim-tim dari kita yang percaya pada saya gitu loh. Jadi prinsipnya ya investasi sosial, harapannya nanti masyarakat tetap percaya dan kita terus berjuang semampu kita gitu loh. Jadi kita kalau gaji DPR itu ya paling ya banyak yang untuk investasi sosial dan saya selalu aktif di DPR, alhamdulillah selama ini diberi kesehatan sehingga bisa hampir setiap hari saya ke kantor melaksanakan tugas jadi anggota DPR di rumah karena nggak punya pekerjaan sampingan, cuman pekerjaan sampingan dari istri saya membuat toko baju. Itu saya membantu istri saya sebagai penyangga ekonomi keluarga untuk makan, untuk biaya sekolah anak-anak dan sebagainya. Mohon maaf Bapak, ini kan gaji Bapak juga, THP Bapak juga tinggi, tapi pengeluaran juga tinggi. Terus Bapak tadi bilang membantu istri. Ini yang jualan istri atau Bapak juga jualan? Ya membantu sama. Jadi istri saya jualan, saya ikut mengantarkan ketika nanti kulaan ya saya membantu kulaan, nyopiri, memilihkan. Itu kan ya istilahnya untuk menumpang keluarga bisa stabil karena gaji itu sisanya juga kami tabung Mas. Karena ongkos politik semakin tahun semakin mahal. Nah dulu saya mulai jadi DPR itu kan ya pendapatan saya kurang lebih sekitar 6-8 juta. Ketika saya seharusnya pemikiran saya, investasi sosial saya selama 5 tahun sudah membantu banyak orang, membantu mengusulkan usulan masyarakat, membantu merealisasikan dan mensejahterakan masyarakat, baik usulan yang berupa bedah rumah, pembangunan jalan, hibah-hibah kepada kelompok tani, kelompok ternak. Itu saya pikir karena sudah berjuang investasi 5 tahun semakin murah biayanya. Tetapi tidak Mas, di tahun 2014 ongkos politiknya sangat mahal. Mahalnya karena apa? Mobilisasinya kita melakukan penggalangan massa, pertemuan-pertemuan. Pak ini nanti kalau nggak pertemuan nanti gimana Pak? Dari partai sebelah melakukan pertemuan, akhirnya melakukan pertemuan inten. Kalau kita tidak inten, kita juga akan kalah bersaing. Nah, kita kumpulkan lagi 2014 jadi, kita kumpulkan lagi ongkos politik 2019 begitu mahal tambah lagi. Yang dulu pertemuan saya kasih uang cuman 20.000 terus akhirnya kalau pertemuan-pertemuan naik 50.000, sekarang pertemuan-pertemuan naik 100.000. Jadi ongkosnya habis itu Mas, harus kita siap di hari H. Kalau nggak siap ya kita harus cari ini sendalan dari luar. Maaf Bapak, Pak Puji selama 20 tahun menjabat sebagai anggota Dewan. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, tadi Bapak bilang pekerjaan Bapak juga hanya di sini. Terus untuk makan tadi ngikut istri. Mohon maaf. Enter Mas. Jadi saling silang lah Mas, kita saling melengkapi. Terus sampingan Bapak, usaha sampingan Bapak apa kira-kira untuk agar menjaga ini? Keluarga juga tetap ada dana untuk operasional. Pak Puji sebagai anggota Dewan juga tetap ada. Jadi saya tidak punya sampingan. Saya adalah DPR murni, benar-benar memikirkan kesejahteraan masyarakat, memikirkan kabupaten, penyelenggaraan pemerintahan bersama dengan eksekutif. Saya all out, saya rapat on time, datang. Terus karena saya tidak punya beban di rumah untuk melakukan pekerjaan yang lain, saat ini saya masih tanda kutip pengangguran Mas. Jadi
uang penghasilan saya itu tadi saya ya, selain saya gunakan untuk ongkos sosial tiap bulannya, selalu ada tiap bulan, Mas. Jadi saya tabungkan untuk menyongsong tahun berikutnya ketika nanti para tim, kader, simpatisan menghendaki saya untuk maju lagi. Nah, ketika nanti ongkosnya politik kok bisa cukup, kira-kira peluang saya juga ada, kita lanjutkan. Ketika tidak ya saya sudah sampaikan kepada tim, saya nggak bisa maju, berhenti. Seperti tahun 2004 kemarin saya seperti itu, Pak. Iki ongkos politik mahal, gimana teman-teman? Terus Pak, saya siap berjuang bersama dengan jenengan, tolong Pak, karena kami percaya dengan Bapak. Ya, yang mendorong masyarakat. Siap. Dan saya tidak terlalu banyak ambisius untuk jadi, karena sudah merasakan ya saat ini sudah 4 periode, Mas. Di sela-sela itu kalau pas hari libur ngantar istri saya untuk kulaan, terus kita jarang ngecek penjualan bagaimana itu ya, saling saling melengkapi gitu, Mas. Untuk uang DPR ya kita tabung untuk masa depan, kalau memang nanti nyalon lagi ya bersyukur sudah ada kesiapan anggaran, kalau nggak nyalon ya sudah digunakan untuk tabungan, untuk tabungan untuk usaha yang lain. Gitu aja, Pak. Alhamdulillah kita berusaha transparan kepada masyarakat apapun yang ada di DPR, karena sistem pemerintahan kita juga adalah sistem yang ada namanya pemimpin. Hampir seluruh dunia itu semuanya disusun secara demokrasi, musyawarah mufakat, dan itu kita harus akui bahwa keberadaan DPR sebagai lembaga pengontrol itu juga perlu untuk check and balancing dari pemerintahan. Siap. Gitu. Siap, Bapak. Terima kasih untuk segmen yang terakhir, yang ini tadi. Saya sudah udah puas lah, Pak. Udah detail tadi dari tunjangan, pendapatan, pajak lah. Ini terima kasih Pak Puji untuk waktunya. Terus ya semoga nanti sehat terus ya, Pak. Amin, Pak Ngastiono. Itu ada usaha lagi. Yang paling utama sehat, dan saya doakan semuanya masyarakat juga sehat semuanya. Siap, terima kasih untuk segmen pertama udah selesai. Ditunggu ya segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.